Mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar nama negara ini sebelumnya. Panama adalah sebuah negara yang terletak di Tenggara Amerika bagian tengah. Negara ini berbatasan dengan Laut Karibia di sebelah utara, berbatasan dengan Samudera Pasifik di bagian selatan, sedangkan di bagian timur berbatasan dengan negara Kolombia, dan bagian barat berbatasan dengan negara Costa Rica. Meskipun tidak sepopuler negara tetangganya yaitu Costa Rica, Panama tetap memiliki banyak hal menarik yang tidak dimiliki oleh negara lain, mulai dari kondisi geografis, sejarah, budaya, serta informasi seputar hal-hal ikonik dari Panama. Sebelum lanjut menonton, silakan subscribe dan klik tanda lonceng untuk berlangganan secara gratis video-video terbaru dari kami. Mari kita bangun channel sederhana ini bersama-sama. Silakan share video ini untuk teman-teman Anda yang lain. Secara resmi negara ini bernama Republik Panama. Negara ini terletak di ujung timur Tanah Genting, membentuk sebuah jembatan tanah strategis yang menghubungkan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Pada tahun 1999, Panama menguasai terusan Panama yang menghubungkan Samudra Atlantik Utara, melalui Laut Karibia dengan Samudra Pasifik Utara. Luas total negara Panama adalah 74.177 km persegi. Luas negara ini lebih kecil sedikit jika dibandingkan dengan luas Provinsi Kalimantan Utara yang ada di Indonesia. Jumlah populasi penduduk Panama sekitar 4,4 juta jiwa. Panama City adalah ibu kota negara ini, dan merupakan kota terbesar dan kota utama yang ada di Panama. Panama City menampung sekitar 800.000 lebih penduduk. Bahasa Spanyol adalah bahasa resmi yang digunakan di negara ini. Bahasa Spanyol yang dituturkan di Panama dikenal sebagai bahasa Spanyol Panama. Sekitar 93% populasi berbicara bahasa Spanyol sebagai bahasa pertama mereka, sedangkan bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Inggris, Perancis, dan bahasa Arab. Kekristenan adalah agama utama di Panama. Sebuah survei resmi yang dilakukan oleh pemerintah memperkirakan pada tahun 2015 bahwa 63,2% populasi memeluk agama Katolik Roma. 25% memeluk agama Protestan Evangelis. Yehuwa adalah jemaat terbesar ketiga yang terdiri dari 1,4% dari populasi. Budaya Panama berasal dari musik, seni, dan tradisi Eropa yang dibawa oleh Spanyol ke Panama. Kekuatan hegemonik telah menciptakan bentuk hibrida yang memadukan budaya Afrika dan penduduk asli Amerika dengan budaya Eropa. Misalnya, tamborito adalah tarian Spanyol dengan ritme, tema, dan gerakan tarian Afrika. Cerita rakyat lokal dapat dinikmati di banyak festival, melalui tarian dan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kemerdekaan Panama dari Spanyol dicapai melalui pemberontakan tak berdarah antara tanggal 10 November tahun 1821 dan tanggal 28 November tahun 1821. Memanfaatkan kesempatan tersebut, ketika gubernur Spanyol meninggalkan Panama untuk menyerang warga Ekuador yang memberontak. José de Fábrega memimpin upaya kemerdekaan. Pemberontakan di kota kecil Villa de los Santos membuat deklarasi kemerdekaan pertama dan gerakan tersebut dengan cepat menyebar ke ibu kota. Khawatir Spanyol akan merebut kembali negaranya, para pemberontak segera bergabung Republik Gran Colombia. Sejak kemerdekaannya dari Spanyol pada tanggal 28 November tahun 1821,
Panama bergabung dengan Kolombia Raya yang kemudian juga terdiri dari wilayah-wilayah yang kini menjadi bagian dari Kolombia, Venezuela, dan Ekuador. Perjuangan politik antara kaum federalis dan kaum sentralis yang kemudian bermuara pada kemerdekaan dari Spanyol dihasilkan melalui perubahan status administratif dan jurisdiksional bagi Panama. Di bawah corak sentralisme, Panama didirikan sebagai Departemen Isthmus dan di bawah corak federalisme sebagai negara berdaulat Panama. Di negara ini terdapat mahakarya infrastruktur yang terkenal, yaitu Terusan Panama. Terusan Panama adalah terusan yang memotong tanah genting Panama sepanjang 82 km, memotong Amerika Utara dan Amerika Selatan serta menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Terusan ini memotong waktu tempuh kapal laut karena tidak perlu memutar lewat ujung selatan Amerika Selatan. Rencana pembangunan terusan ini sudah mulai muncul pada tahun 1500-an, namun baru dibuka dan diresmikan pada tanggal 15 Agustus tahun 1914. Walaupun pembangunannya dilanda berbagai masalah seperti penyakit malaria, demam kuning, bencana tanah longsor, dan kekurangan air, terusan ini telah membantu 800.000 kapal menyeberang sejak pembukaannya, atau sekitar 12.000 kapal per tahun. Terusan Panama memainkan peran penting dalam industri pelayaran global. Tujuannya adalah memungkinkan kapal-kapal melewati dua benua tanpa harus melakukan perjalanan panjang ke selatan terlebih dahulu. Ini menghemat waktu dan biaya perjalanan yang signifikan. Perjalanan melalui Terusan Panama hanya menempuh jarak 7.923 mil dan memakan waktu 13 hari 16 jam. Sementara jika melalui Selat Magellan yang jaraknya 12.781 mil memerlukan waktu 35 hari 12 jam, ditambah cuaca yang tidak selalu bersahabat. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, biaya transit Terusan Panama tampak sepadan dengan manfaat waktu dan efisiensi yang dapat diperoleh dalam perjalanan lintas benua ini. Biaya yang harus dibayar oleh kapal saat melewati Terusan Panama bervariasi, berdasarkan ukuran kapal. Kapal kecil dengan panjang kurang dari 15 meter dikenakan biaya mulai dari $880 Amerika Serikat atau sekitar Rp1.600.000 per transit. Kapal dengan panjang 15 hingga 25 meter dikenakan biaya sebesar $11.300 Amerika Serikat atau sekitar Rp20.200.000. Kapal dengan panjang 25 hingga 30 meter dikenakan biaya $2.200 Amerika Serikat atau sekitar Rp34.200.000. Sementara kapal di atas 30 meter membayar $3.200 Amerika Serikat, setara dengan Rp49.700.000 sekali transit. Terusan Panama mampu menghasilkan devisa yang tidak sekedar cukup bahkan lebih untuk membiayai anggaran belanja negaranya. Namun faktanya, Panama menerapkan kebijakan rendah pajak menjadi tax havens untuk menarik investasi asing. Sekitar 25% dari wilayah Panama dilindungi oleh 16 taman nasional dan 50 kawasan lindung lainnya. Panama termasuk kaya akan keanekaragaman flora dan fauna, bahkan diperkirakan terdapat lebih dari 900 spesies burung dan lebih dari 1.500 spesies pohon. Satwa liar Panama mencakup mamalia seperti terenggiling dan armadillo yang berasal dari Amerika Selatan serta jaguar, tapir, dan rusa yang aslinya berasal dari Amerika Utara. Kekayaan fauna Panama adalah beberapa spesies penyu raksasa yang bertelur di pantai. Beberapa daerah yang sebanding memiliki jumlah spesies burung yang lebih banyak, baik yang menetap maupun yang bermigrasi.
Taman dan cagar alam nasional menempati sekitar 1/6 dari luas daratan negara. Taman Panama terkenal dengan hutan hujan tropisnya yang rimbun dan satwa liar yang melimpah. Wilayah Darin di Panama Timur adalah situs taman nasional yang dibuat pada tahun 1980 dan ditambahkan ke daftar warisan dunia UNESCO pada tahun berikutnya. Destinasi menarik lainnya adalah Isla Taboga yang jaraknya 20 km dari kota Panama. Isla Taboga ini menjadi salah satu tempat favorit wisatawan karena aneka aktivitas air seperti bermain jet ski, speedboat, dan memancing. Selain pelancong juga bisa menikmati pemandangan sembari berjemur, atau berjalan-jalan sambil menghirup udara segar. Untuk Anda yang suka berpetualang, maka Sendero Los Quetzales ini berada di dekat kota kecil yang bernama Cerro Punto bisa menjadi tujuan. Tempat ini memiliki jalan setapak paling indah di Panama sehingga saat melakukan rute 9 km wisatawan bisa menikmati pemandangan indah. Pengunjung juga akan dimanjakan dengan pemandangan hutan Parue Nasional Volkan Baru, pegunungan di atas Boquete serta menyewa jasa tour guide untuk menjelajahi keindahan alam Sendero Los Quetzales. Itulah beberapa fakta dari negara Panama, negara indah yang memiliki kanal paling berpengaruh dalam dunia perdagangan internasional. Semoga informasi yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton.